welcome to our podcast Rich Remy Acau Highlights. Jadi setelah sekian lama memikirkan, kemudian melakukan sensus penduduk di Instagram, ya kan? Akhirnya terjadi juga dan terbentuk juga podcast ini. Karena namanya bukan hanya nama saya saja, jadi saya tidak sendirian. Saya bersama dengan pasangan saya, bersama Remy. Ya, hai guys, hai teman-teman semua yang mendengar ini podcast perdana kami. Sama seperti namanya ya, kalau diartikan menjangkau. Ya, berarti menjangkau hati-hati yang belum terjangkau. Baiklah. Jadi di podcast perdana ini kita maunya topik yang yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan oleh halayak ramai gitu ya. Yap. Jadi kita akan bahas apa? Bahas tentang kenapa sih bisa jadian. Itu kayak pertanyaan sekaligus mempertanyakan kali ya. Iya, karena sebenarnya nggak ada yang nyangka awalnya kita didenceng. Iya, betul. Kita tuh kayak dua kutub yang berbeda gitu ya. Satu itu kayak anak IPA, satu anak IPS begitu loh. Emang begitu sebenarnya. Oke lah, jadi kita bakal bahas dari awal kita kenal lah ya. Betul. Tahu dari mana. Yoi. Sampai akhirnya kita jadian aja. Karena kalau ini kan bahas sampai kita nikah, bisa-bisa sampai besok kita bahas. Jadi kita akan bahas cukup sampai kita jadian aja. Betul. Nanti next time mungkin kita akan bahas gimana prosesnya sampai kita akhirnya nikah. Nah, kita bahas dulu nih. Kapan sih sebenarnya kita ketemu? Kalau dari Remy. Tahu seorang Acau, Ya. kapan? Kalau tahu seorang Acau itu di mana ya? Iya, dia juga lupa, Bun. Nggak, tapi aku tahu itu sebenarnya tahun-tahun belakang ya. Artinya 2016 mungkin 15 kali ya. Antara tahun itu, walaupun sebenarnya nanti dari pengakuan Acau sih 2014 kita ketemu dan memang ketemu, tapi mungkin waktu itu tidak kenal kali ya. Tapi benar-benar kenal itu antara 2015 kali ya, mungkin 2015. Waktu itu sama-sama sudah mulai aktif dalam pelayanan. Nah, mungkin sudah kenal di situ. Itu sih kalau tanya kapan kenal. Iya, kalau kapan kenal sebenarnya nggak langsung kenalan kita ya. Nggak langsung kenalan, itu kayak proses gitu loh. Kayak, ya tau lah ya guys. Itu kayak pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Iya sih, kalau seingetku soalnya, pertama kali tahu Remy itu waktu kita ada satu rapat kerja bareng di pelayanan ya. Sebut saja namanya Perkantas. Jadi kita rapat kerja Perkantas, guys. Raker akhir tahun gitu. Terus kebetulan entah gimana ceritanya, saya yang bukan apa-apa pada waktu itu diajaklah ikut raker. Padahal nggak BPH juga di komponen. Pokoknya intinya adalah sebenarnya cuma tim hore aja sebenarnya waktu itu. Dan gitu. Remy pada waktu itu naik jadi ketua komponen. Wih. Jadi itulah kenapa akhirnya Acau tahu Remy gitu. Jadi hal pertama yang Acau kalau mau jujur-jujuran ya, aduh ini nanti sebenarnya dibahas besar kepala gitu ya. Tapi memang waktu itu aduh guys, ini nggak pakai video. Coba lihat video, ntar mukanya tuh udah bahagia banget membahas. Tapi dulu memang waktu itu dia cukup memorable karena dia presentasi gitu. Dan Acau yang dulu tidak bisa presentasi dan tidak bisa banyak ngomong di depan umum, itu ngerasa kayak, wah gila, oke lah presentasinya gitu. Setidaknya saya tidak ngantuk membahas program-program kerja komponen pada saat itu ya. Duh guys, kalau ada videonya bener mukanya tuh minta ditimpuk pakai bantal. Ya itulah salah satu momen
tahu Remi pertama kali, tapi nggak kenal, nggak pernah ngobrol. Bahkan jujur-jujuran nih guys, sebenarnya awalnya tak kira Remi tuh di atasku. Kayak setahun 2 tahun di atasku gitu. Dan karena emang ketua sebelumnya pun 3 tahun di atasku, jadi pikirnya oh adik kelasnya setahun atau 2 tahun di bawah lah gitu. Dan ternyata guys, bodohnya ya, saya taunya bahwa nggak kita sangkatan tuh gara-gara ada kakakku di CMF itu, aku bilang pokoknya dengan polosnya, pokoknya Remi nyari apa gitu waktu raker itu udah, terus kayak Kak Remi nyari bla 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 gitu. Terus katanya, "Kau ngapain manggil dia kakak? Orang kalian lo sepantaran." Terus kayak, "Oh, oke." Jadi itulah momen ya terbukti ya bahwa itu cuma tahu aja, nggak kenal. Kenal itu kapan ya? 2015 akhir lah ya. Iya, acara apa ya waktu itu ya? Ada acara nggak sih? Kita ketemu lagi di training nggak sih 2015? Ya, tapi yang paling benar-benar kenal itu di training kali ya, di training. Training di pelayanan 2015 akhir. Iya. Atau 16. Sebenarnya bingung juga sih ya kalau mendefinisikan kapan kenalan. Aku ingat kita pertama kali maksudnya ketemu lagi tuh pas 2015 ada Kairos toh. Oh, ya. Tapi yang ikut kamu doang, aku pamit. Dan itu kita juga nggak ngomongan gitu. Betul. Terus abis itu beberapa bulan kemudian kamu naik lagi jadi ketua komponen, aku juga naik jadi BPH toh. Betul. Nah itu ya aku anggap itu konteksnya udah kenal lah ya, walaupun nggak pernah ngobrol. Tapi yang mungkin untuk singkat waktu kali ya, yang benar-benar kita itu ya waktu 2016 ya. Awal-awal. Ada training. Sudah mulai akhir tahun nggak sih? Enggak. Yang ini nggak sih? Training April itu loh. Ya. Menjelang masa-masa kekelaman Acau. Iya, tapi ya di situlah sudah kenal karena memang kita satu kelompok untuk training satu kelompok dan sering diskusi ya. Tapi ya waktu itu ya cuma teman gitu loh, karena ya Acau juga asik diajak ngobrol, aku juga mungkin ya. Tolong bilang iya saja. Iya. Ya. Jadi dia heboh soalnya sama teman-temannya ya kan. Ya, jadi ya kita ngobrol-ngobrol tapi ya tidak pernah mikir bahwa oh iya nanti ini akan jadi apa? Bakal berlanjut dari teman ya gitu. Ya cuma sekedar teman-teman pelayanan biasa, dan ya biasa lah ya di pelayanan memang seperti itu. Jadi nggak ada kepikiran kali kalau boleh dibilang, nggak pernah mikir ya, itu sangat jauh lah waktu itu. Ya akhirnya kita udah kenal dan akhirnya ya apa ya, sama-sama aktif, akhirnya kita plan ke desa bareng-bareng ya. Desa mulai ya situ aja, tapi ya sekali lagi cuma sebagai rekan pelayanan, jadi tidak ada apa ya, tidak ada pikiran apapun. Mungkin kalau teman-teman kalau suka mungkin sudah mulai planning ya, oh ini jadi saham, ini nggak ada gitu, nggak ada planning seperti itu. Jangan berpikir aneh-aneh ya. Enggak, maksudnya tidak pernah punya pikiran seperti yang apa ya, kalau suka misalnya kita seakan-akan memposisikan ya, mau merebut atau mau mendapatkan enggak gitu. Pada waktu itu enggak seperti itu. Iya, bahkan kayak waktu tahun-tahun itu kalau ditanya nyangka nggak bahwa kita akan nikah tuh nggak bakal aku pribadi nggak nyangka sebenarnya gitu. Benar-benar yang kayak bukan kampus beda ya, ininya beda, jurusannya beda gitu, terus latar belakangnya juga beda, jadi emang nggak ada ekspektasi. Nah akhirnya kita itu memutuskan untuk PDKT, memutuskan PDKT berdua. PDKT itu awal tahun 2017. Nah, jadi setelah sudah kenal mungkin kalau dihitung dari 2014 kali ya. Jadi sudah berapa tahun tuh? 15, 16, 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih. Sebenarnya awal benar-benar PDKT itu ya 2017, dan itu memang momentumnya waktu Acau ulang tahun. Nah, itu awal dari... Pintar sekali, Bun. PDKT pas ulang tahun, Bun. Ya, itu awal dari segala sesuatunya sampai hari ini, gitu ya. Jadi dari chat-chatan, jadi biasa lah ya, selamat ulang tahun.
akhirnya berlanjut apa yang mau didoakan, akhirnya berlanjut dan terus berlanjut sampai hari ini. Tapi memang waktu itu ya sekali lagi karena sudah kenal di 2016 teman dan memang sering aktif pelayanan, jadi ya waktu itu kita chat-chatannya apa ya berjalan lancar ya, maksudnya karena sudah tidak ada gap kali ya atau jarak, kan beda ya ketika kita canggung, tapi ya kita walaupun kalau itu boleh bilang PDKT iya, tapi memang seperti teman itu gitu loh. Aku pikir ini sih manfaatnya kalau sudah kenal ya. Kalau sudah kenal dan kita mau PDKT, akhirnya ketika PDKT itu kayak kalau dibilang bahasa sekarang lancar jaya begitu ya, karena sudah saling kenal, jadi tahu juk-juknya apa, humornya apa, jadi nyambung natural begitu loh. Jadi komunikasinya pun natural, berjalan seperti biasa tanpa ada yang dibuat-buat. Udah nggak isi-isi jaim. Udah nggak isi jaim-jaim. Karena gitu. Udah malu-maluin dari awal. Nah, aku pikir ini apa ya? Pesan penting sebenarnya. Jadi memang kenapa dibilang kita harus kenal dulu, bersahabat dulu, karena memang itu mempengaruhi juga ya, khususnya dalam kalau dalam konteks aku sama Acau ya itu dalam relasi itu kelihatan banget gitu loh. Beda banget lah ketika belum kenal atau ada gap, itu beda banget. Waktu kita chat-chatan tuh nyambungnya akhirnya panjang banget, sehingga lebih asik kali ya chat-chatannya. Ya emang beda sih, maksudnya ya maksudnya nggak cuma cowok yang ngechat Acau, nggak cuma Remi lah ya gitu kan. Cuma maksudnya beda antara cowok-cowok yang emang udah kenal sama cowok-cowok yang baru kenal terus ujuk-ujuk langsung PDKT gitu. Jadi waktu ngechat Remi itu benar-benar berawalnya tuh dari ngucapin selamat ulang tahun, walaupun pas terima kayak nih tumben banget ya anak gitu ya. Kayak nih awalnya tuh bahkan nggak tahu itu Remi karena nggak pernah nge-save nomornya. Yalah, kita tuh udah nyaris tahun kenal, tapi kayak kan dulu mainnya pakai line kan nggak pakai nomor ya kan. Nah terus tiba-tiba dia tuh ngechat selamat ulang tahun itu pakai WA gitu, terus kayak ini siapa ya, terus lihat DP-nya kan gitu, terus kayak oh Remi, kok bisa nih anak ngechat tumben banget, ada dalam rangka apa gitu kan. Bener itu momen itu tuh benar-benar pertama kali ngechat, kita sering ngobrol gitu. Betul. Berapa kali maksudnya di 2016 itu kita ketemu di beberapa training gitu. Bahkan ada momen yang kita ikut satu training Kairos tuh itu ngobrol banyak banget. Emang aku ngerasa semakin kenal Remi secara pribadi tuh pas training Kairos itu gitu. Ya kita banyak sharing lah gitu. Nah, tapi nggak pernah ngechat gitu. Dan aku tipe orang yang kalau nggak dekat, nggak biasa ngobrol sama orangnya, malas ngechat sembarangan tuh gitu. Nah, jadi benar-benar ngechat ulang tahun itu benar-benar pertama kali. Terus kayak, nih ngapain gitu. Terus kayak, di siapa kok random banget anak gitu kan. Terus habis itu selamat ulang tahun ngirim lagu lagi guys, aku ingat banget dia ngirim lagu yang ada bendera-bendera negaranya. Terus nggak tahu itu emang caranya dia memperpanjang percakapan gitu. Pokoknya dia bilangnya ya sengaja yang banyak bendera dan banyak bahasanya, sekalian nanya kalau kamu panggilannya kemana gitu, kalau kamu ngerasa panggilan hidupnya tuh di negara mana. Terus kayak gue koas aja belum udah ditanya panggilan hidup gitu. Maaf guys, aku aja lupa loh. Tapi dia masih ingat, luar biasa sekali. Memang begitu memorable banget ya. Memorable ya. Saking anehnya dan randomnya tuh memorable banget jadi ya gitu. Tapi ya gitu sih, beda maksudnya. Biarpun itu pertama kali ngechat, tapi kita lancar banget dalam artian nggak berhenti kita kan ngechat terus-terusan gitu. Ada aja topiknya, biarpun awalnya dari panggilan hidup di negara mana gitu ya, bahasa apa yang akan digunakan nantinya gitu. Tapi keep going gitu, benar-benar. Kita PDKT berapa lama ya? Sampai 2 bulan ya? Sampai mendoakan tuh 2 bulan ya? Iya. 2 bulan. Dan 2 bulan tuh non-stop. Stopnya tuh adalah stop menguji apakah Remi beneran PDKT sama Acau, sosok nggak balas chat. Ya sampai gitu doang, tapi abis itu ngechat lagi ya panjang lagi kayak gitu-gitu sih. Jadi emang ya beda ya kalau naikkan dari nol banget yang nggak tahu siapa terus tiba-tiba PDKT sama orang yang emang udah
udah temenan, apalagi udah rekan pelayanan gitu, terus PDKT itu emang beda lah. Ya, dan satu hal yang saya ingat waktu itu di masa-masa PDKT, nah kita sekarang masuk di PDKT ya, dibandingkan dengan yang lain, aku tanya nih, ada nggak yang ngajak kamu sharing saat teduh? Gak ada. Aku nggak tahu ini apakah cara dia biar tiap hari ngechat, karena disuruh sharing saat teduh tiap hari, coy. Bener-bener kayak, hah, tiap hari? Terus kayak begonya gue polos banget. Iya lagi kan. Jadi tuh tiap pagi tuh pasti ngechat gitu kan, sharing saat teduh gitu. Jadi ya salah satu kenapa kami bisa tiap hari ngechat sebenarnya sharing saat teduh, guys. Nah, itu guys. Jadi, nah kalau sekarang ya mungkin apa kali ya, aku mau beritahu aja sih. Sebenarnya itu cara aku supaya secara elegan bisa chat tiap hari gitu ya. Ternyata benar, guys. Bukan saya. Jadi ya tapi itu saya pikir apa ya? Itu hal yang biasa juga gitu loh. Ya memang kalau dibilang sekali mendayung 4 pulau lah, kalau 3 terlalu sedikit, 4 pulau terlampaui. Banyak ya Bun, banyak gitu ya. Tapi ya, tapi dengan sharing saat teduh, aku pikir selain memang alasan untuk apa ya, untuk bisa chat tiap hari, tapi sebenarnya ada alasan yang paling penting sih. Dengan aku sharing saat teduh, aku terbuka gitu kan. Misalnya aku apa sih yang aku pelajari hari ini, lalu aku bisa sharing gitu loh. Lalu aku bisa tahu responnya Aco seperti apa ya ketika aku seperti ini. Dan hal yang sama juga, Aco akan tahu juga ketika Remi seperti ini dari sharing-sharing itu dan sebaliknya. Jadi sebenarnya banyak banget ya manfaat sharing saat teduh itu di awal-awal PDKT. Jadi ini bukan hanya sekedar untuk supaya chat tiap hari, iya, tapi yang paling penting adalah dengan sharing saat teduh kita tanpa sadar sebenarnya semakin mengenal. Tadi waktu saya sebelumnya kan udah kenal sama Acau nih, tapi kan saya belum kenal lebih jauh. Bisa cuma apa ya, kenal pelayanan, semangat pelayanan, militansi pelayanan gitu ya. Oh, luar biasa banget deh. Tapi seperti pergumulannya apa, ya hal-hal apa ya ketika ya saya yakin lah teman-teman kalau sharing saat teduh kan itu hal-hal yang apa ya, relasi dengan Tuhan, apa yang digumulkan itu kan muncul dan ada progresnya gitu ya. Jadi kayak ada perkembangannya, semakin hari semakin terbuka dan seterusnya. Nah, itu juga menolong saya untuk mengidentifikasi Acau seperti apa dan Acau juga mengidentifikasi seperti apa. Harapannya begitu, tapi saya nggak tahu. Kamu sendiri gimana? Iya sih, memang soalnya gini, definisi sharing saat teduh kita bukan cuma kopas apa yang kita baca kan gitu, tapi sharing juga refleksinya seperti apa gitu. Itu sebenarnya pertama kali aku melakukan namanya sharing saat teduh gitu. Even maksudnya sama adik-adik KTB aku juga ya sering sharing saat teduh gitu. Tapi bahkan lebih intens sama dia dulu, sama dia tiap hari gitu kan. Kalau sama adik KTB kan dulu rolling ya. Hari ini gue, besoknya adik A, yang besoknya lagi adik B gitu kan. Ini tiap hari gitu, dia sharing, gue sharing gitu kan. Jadi ya akhirnya melihat nggak cuma sekedar dari firmannya ya, tapi dari hasil refleksinya gitu, melihat perspektifnya Remi seperti apa gitu. Terus jadi sebenarnya apa ya, jadi sebenarnya kalau mau jujur nggak tahu dia nyadar apa enggak, waktu sharing saat teduh itu dia sharing duluan. Kenapa? Karena aku bingung formatnya seperti apa, maunya yang kayak apa sih gitu. Terus pas aku lihat media, oh ternyata dia bahkan sampai sharing refleksinya dia gitu. Mau nggak mau gue sharing juga dong refleksi gue ya kan. Terus akhirnya aku sharing lah refleksiku kayak apa gitu kan. Ya tapi ya seiring dengan berjalannya waktu ya makin kenal, oh Remi tuh merasa dia lemahnya di sini gitu. Oh dia tuh bergumulnya di bagian ini gitu. Oh yang dia mau perbaiki sih bagian ini gitu. Itu jadi salah satu apa ya hal positif yang didapat selama sharing saat teduh tiap hari itu ya. Dan selain itu juga ya akhirnya mau nggak mau saat teduh tiap hari dong guys ya kan. Jadi tiap dia sharing tuh mau nggak mau, oh my god gue udah saat teduh, gue belum saat teduh gitu. Terus kayak mana itu kalau nggak salah zaman koas ya, awal-awal koas. Jadi benar-benar sebenarnya itu struggle banget buatku secara pribadi gitu, gimana caranya tetap saat teduh meskipun koas, tapi ya akhirnya terbiasa sih gitu. Jadi saya adalah saksi
Hidup Acau koasnya Acau. memulai sebagai seorang calon tenaga medis ya. Jadi Dari tahu koas pergumulan ya. dari koas ya. Saya beruntung menemani Acau di masa-masa susah. Sampai susah hari ini pun masih. Ya. Nanti masalah koas itu nanti diceritakan nanti saja karena kalau nggak habis-habis cerita kita. Banyak cerita lucu dan cerita bodoh tentang koas ya, sampai dia pernah ke Gianyar gitu ya, jemput-jemput. Nah, tapi itu biarlah menjadi episode selanjutnya biar kita punya stok buat episode selanjutnya. Ya, dan akhirnya kita bisa jadian di bulan Agustus ya. Jadi setelah ntar lagi rangkaian begitu panjang, ya semoga podcast ini keluar pas tanggal itu kali ya. Janganlah. Podcast ini akan keluar menjelang tanggal itu. Oh iya, menjelang tanggal itu ya. 4 tahun jadian ya. Berarti. Jadi nanti teman-teman akan tahu tanggal berapa kami jadian, hitung aja ya. Kapan? Nanti tunggu aja di IG kita kapan kita ngepost. Ya, tapi ya setelah serangkaian perjalanan yang panjang, akhirnya Agustus kita jadian ya. Itu pun sempat tertunda. Betul nggak sih? Iya. Karena mispersepsi. Ya, jadi sebenarnya gini, kita tuh membedakan proses PDKT dan proses mendoakan ya. Kita PDKT itu 2 bulan dari aku ulang tahun sampai menjelang dia ulang tahun di ulang tahun. Tapi catatannya kita sudah kenal bertahun-tahun ya, sebelumnya. Ya, terus jadi kita PDKT itu jadi kita kenalan 3 tahunan, nyaris 3 tahun, terus PDKT 2 bulan, terus baru mendoakan mau jadian atau enggak itu sekitar 5 bulan. Yang seharusnya katanya ternyata bukan 5 bulan, tapi saya salah persepsi ceritanya gitu. Jadi ternyata definisi Remi selesai kuliah dengan definisi saya dan Remi tentang kapan dia selesai kuliah tuh beda ternyata. Beda jauh lagi. Tapi waktu kita awal mendoakan itu kan kita buat agreement ya, perjanjian lah ya. Bahwa kita baru pacaran kalau saya selesai kuliah. Patokannya saya, guys. Karena kalau dia selesai kuliah masih lama. Jadi patokannya saya. Baru mulai koas waktu itu, coy. Nah, patokannya saya. Nah, tapi definisi selesai kuliah itu berbeda. Acau mengasumsikan saya wisuda. Ya. Betul ya. Sedangkan saya sebagai itu apa ya, waktu itu kan saya ngasih target. Jadi saya sebenarnya ya menurut saya itu selesai kuliah itu sidang skripsi. Karena kan dia akan lulus, guys. Nah, jadi karena anak FK nggak ada sidang skripsi itu pas preklinik, udah nggak ada lagi gitu kan. Abis koas ujian langsung wisuda kan. Jadi pikirnya selesainya wisuda. Ada bodoh. Ya, tapi ya makanya waktu aku selesai sidang itu aku tanya kan. Ya. Dia pun agak bingung di awal, betul nggak? Atau nggak? Iya. Bingung. Bukan bingung, kaget lebih tepatnya. Hah, kok ditanyanya sekarang? Gue belum selesai mendoakan, gimana ini? Lalu akhirnya kita extend. Jadi selesai kuliah, akhirnya saya batal, guys, nggak langsung pacaran. Tapi diundur beberapa sebulan kayaknya. Enggak, dia di tahun yang sama, di bulan yang sama kan, Agustus juga. Saya ujian itu di awal-awal Agustus. Oh ya. Lalu aku ada 2 minggu kali ya. 2 minggu waktu ada acara ke mana? Korea. Ke Korea. Lalu pulang dari Korea baru kita jadian gitu ya. Iya betul ya? Iya. Jadian dan akhirnya waktu itu kita ganti patokan. Patokannya jadi aku. Apa tuh? Aku selesai stase. Oh iya. Iya, jadi itu definitif waktunya. Jadi kita ganti waktu itu aku selesai stase anestesi kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Dan akhirnya kita jadian di hari itu dan ya berlanjut sampai akhirnya menikah. Tapi ya kita akan bagi-bagi ya dalam beberapa episode ya supaya kita ada bahan ya, guys. Ya, biar nggak cepat habis bahannya, guys, dan nggak bosen juga kalian dengerin nih kan. Tapi bentar, sebelum ini kan sebenarnya waktunya bentar lagi udah mau habis gitu. Nah, tapi terakhir nih, sebelum kita menutup gitu, mau nanya, kenapa sih akhirnya merasa terkonfirmasi doanya buat jadian gitu? Kalau aku
apa ya? Ya dalam proses PDKT akhirnya melangkah saling mendoakan itu kan ada prosesnya. Di situ ada pergumulan. Ketika aku waktu itu mengajak mendoakan karena aku yakin oh kayaknya ini anak waktu itu ya dalam hati ya. Ini anak kayaknya cocok deh gitu ya sama aku gitu. Lalu mendoakan ya di mendoakan itu kita ada lika-liku ya, ada ya godaan besar. Ada godaan, lalu ada cekcok gitu ya, bukan cekcok sih, kayak akhirnya kan semakin mengenal semakin tahu. Lalu tapi ya kalau boleh dibilang ya, yang bisa membuat Remi diam itu cuma Acau gitu. Pawang. Jadi ya bisa bilang pawang kali ya. Dan akhirnya ya itu semakin mengkonfirmasi gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya. Ini ya mungkin ya diajak diskusi tentang pelayanan, tentang semua hal itu bisa diskusi jadi partner diskusi yang cukup baik dan ya banyak hal lah ya yang saya alami dan ya akhirnya ya sudah waktu sebenarnya di masa mendoakan saya udah yakin sih sebenarnya. Nah kecuali dia nggak yakin sih guys. Tapi saya udah yakin makanya waktu itu sebenarnya ya momen-momen selesai kuliah itu yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Sehingga waktu itu saya benar-benar bersemangat sekali untuk skripsinya ngebut ya. Skripsinya ngebut guys. Jadi saya itu kan on target ya. Saya tuh harus punya target, punya apa. Jadi ya wah untuk pacaran pun jadi target. Tapi ya ngebab karena emang tujuannya baik ya. Itu sih kenapa saya yakin ya banyak faktor. Tapi satu hal yang itu ya yang bisa membuat saya jadi partner ya diskusi itu ya yang selama saya tahu ya Acau cukup bisa mengimbangi saya akhirnya ya dibilang pawang ya pawang gitu. Jadi yang paling ngerti Remi ya Acau gitu sampai hari ini. Kalau nggak sampai hari ini nggak nikah. Betul Mas. Iya sih emang mungkin kalau ditanya sampai akhirnya memutuskan buat jadian lebih bergumul aku kayaknya daripada Remi sebenarnya gitu. Maksudnya aku tipe orang yang memang cukup overthinking ya. Maksudnya banyak mikirin segala sesuatu dan cukup people pleaser gitu. Jadi kalau orang ngerasa aduh kayaknya jangan gitu. Itu jadi pertimbangan yang cukup diulang-ulang mikirnya. Dan memang masa mendoakan itu sebenarnya secara berjalan gitu ya, maksudnya melihat kami dalam proses mendoakan tuh kalau cuma melihat kami berdua sebenarnya aku yakin waktu itu gitu. Karena satu hal sebenarnya adalah aku mencari orang yang mau terus bertumbuh bareng dan maksudnya bisa diajak pelayanan bareng gitu. Nah, waktu itu jawabannya adalah Remi gitu. Waktu itu merasa bahwa kalau ada apa-apa gitu, maksudnya terutama masalah pelayanan gitu, ya bisa ngomong sama dia, bisa ngobrol sama dia gitu. Sedangkan ya kalau mau jujur-jujuran hidup kita ya nyaris 50% kerja, 50% pelayanan gitu. Jadi cukup signifikan gitu kalau mereka nyari orang yang emang bisa diajak diskusi tentang pelayanan gitu. Bertumbuh bareng juga bertumbuh sama masa mendoakan. Tapi memang ya adalah pertimbangan beberapa orang yang waktu itu istilahnya menyuruh untuk gimana kalau coba digumulkan lagi gitu kayak gitu. Lalu adalah momen-momen ada godaan besar ya kan? Yang menggoyahkan menjelang sebulan sesuai mendoakan gitu. Jadi sempat goyah juga waktu itu gitu. Adalah mungkin kayak shortcut ya dia sebenarnya gitu. Orang yang paling gampang diterima di kalangan keluarga, di kalangan di kalangan orang-orang sekitar lah. Ya, maksudnya itu safe zone, comfort zone-nya Acau lah kalau nerima dia tuh istilahnya lurus lah, gampang lah gitu. Jadi sempat bergumul sebenarnya menjelang
sebenarnya waktu akhirnya kita extend itu, yaitu momenku bergumul banget di sebulan di bulan itu gitu, di bulan Agustus itu gitu. Jadi ya bersyukur sih akhirnya setelah bergumul, berdoa, dan ya sempat sharing-sharing juga dengan beberapa orang yang kenal kami berdua gitu secara personal gitu. Akhirnya memutuskan untuk lanjut sih gitu. Tidak terombang-ambing lagi dengan godaan-godaan di luar sana. Gitu sih. Ya sebenarnya sih poin dari highlight kita highlight kita di kali ini sebenarnya ya itu sih tentang pertama ya pentingnya kenal dulu tanpa, dalam tanda kutip, tanpa motif tertentu ya. Sebelum akhirnya benar-benar mulai untuk PDKT gitu. Terus pentingnya juga untuk ya bolehlah sebenarnya sharing saat teduh setiap hari di masa-masa PDKT itu salah satu hal yang sangat efektif dan berguna, menjaga komunikasi, menjaga relasi, dan bisa saling kenal juga gitu. Terus pentingnya masa mendoakan. Dulu aku cukup nge-skip di pacaran-pacaran sebelumnya gitu ya, momen mendoakan gitu. Sama dia lah merasakan, oh iya ternyata emang penting banget momen mendoakan tuh, nggak langsung ujuk-ujuk PDKT jadian gitu. Tapi ada momen yang benar-benar bisa menggumulkan. Dan ya nantilah, membahas apa yang dibahas selama mendoakan tuh panjang, jadi mungkin nantilah di episode selanjutnya. Tunggu saja. Iya. Iya, terus ya penting sih untuk terus bergumul dan mendoakan terutama tentang pasangan hidup gitu. Yuk. Dari kamu mungkin? Ya, aku pikir hampir sama ya dengan apa yang disampaikan Acau. Jadi ya teman-teman semoga menikmati obrolan kami, tapi ya ada pesan-pesan penting yang mau kami sampaikan begitu ya, tapi tidak dalam bentuk khotbah gitu ya, tapi dalam bentuk obrolan. Tapi semoga teman-teman bisa menangkap ya maksud poin-poin yang mau kami sampaikan, sehingga ya mungkin yang teman-teman sekarang lagi bergumul, sedang PDKT, sedang ya, mencari pasangan hidup, jangan cari yang jauh-jauh gitu ya. Mungkin ada di sekitar kamu, tapi ya mungkin butuh apa ya? Mungkin sebelum mengajak doi berdoa, mungkin kamu dulu berdoa ya. Itu sih. Tapi ya pasanganmu nggak jauh-jauh kok dari pasangan, dari sekitar kita. Kalau kita benar-benar apa ya, benar-benar peka gitu ya dengan lingkungan kita, peka dengan Tuhan, dan poinku adalah enak loh kenal dan punya pasangan yang teman sepelayanan, itu aja. Jadi ya semoga bisa mengerti maksud saya ya. Thank you guys. Ya intinya nggak usah lah share jauh-jauh, kadang-kadang apalagi cewek suka banget kayak aku mau si A yang nan jauh di sana gitu ya. Terkadang ternyata jodoh itu tidak jauh-jauh gitu ya. Dilirik dikit ternyata udah nemu. Asik. Oke lah, mungkin segitu aja podcast kita di episode yang pertama tentang gimana sih cerita kita bisa jadian. Ya mungkin di episode-episode selanjutnya bisalah kita membahas proses-proses selanjutnya, atau mungkin hal-hal lain sehubungan dengan pasangan hidup yang katanya hot topic banget nih. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!